Haleluya. Shalom sahabat Daily Hope yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan kita kembali bisa beribadah di pagi yang indah ini karena kita percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita juga imani selalu ada harapan-harapan surgawi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga kita percaya ketika Tuhan memberikan hari yang baru, maka so pasti ada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan berlaku bagi kita yang mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amin, sahabat Daily Hope. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema seruan untuk takut kepada Tuhan, begitu dikejar disampaikan di akhir zaman ini. Dan setiap orang harus sungguh-sungguh untuk memperhatikannya. Saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, tentunya kita akan menyembah Tuhan. Dan kemudian kita dengar firman Allah, dan setelah itu kita akan berdoa. Dan jika Anda butuh mendapatkan dukungan doa, Anda bisa menghubungi kami di nomor handphone atau nomor WA yang tertera di layar 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Dan nomor WA ini juga menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, untuk kita saling makin kenal satu sama yang lain sebagai anggota keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menantikan Anda bisa mengirimkan komentar ketika menyaksikan video ini di live chat atau di kolom komentar, untuk saling menguatkan, saling mendorong anak-anak Tuhan untuk makin setia mengiring Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope. Mari kita saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau persembahkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, sebab Yesuslah kebenaran kehidupan kita yang menyelamatkan kehidupan kita dan memberikan pengharapan. Haleluya. Bersyukur Tuhan, Engkau Yesus Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Kami persembahkan pujian kami, penyembahan kami hanya padamu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terpujilah namamu, sertai kami Tuhan, biar Kau sertai kami saat ini, bersekutu denganmu Tuhan, sertai dengan kuasa Roh-Mu. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Oh, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan iman kita mau nyatakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Oh, amin. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Amin. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami mau hidup bagimu. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Tetap menyembah Haleluya. Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang perkasa. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan yang mulia. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan Engkau Yesus. Kau penyelamat hidup kami. Kami bersyukur. Kau berikan pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur hanya
firman. Kami percaya Engkau hadir mengurapi setiap kami, memberikan hikmat yang baru dari surga untuk kami sama-sama memahami apa yang menjadi kebenaran firman pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya. Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan tibalah waktunya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pagi ini adalah seruan takutlah akan Allah, dari Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan kaum dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang seruan takutlah akan Allah, itu sudah diserukan sejak dari kitab Kejadian sampai Maleaki, dan juga saudaraku dari Matius sampai Kisah Para Rasul, dan sampai kepada masa-masa akhir zaman ini saudaraku. Seruan untuk takut akan Allah tetap diserukan. Bahkan seruan takut akan Allah saudaraku, setelah gereja diangkat ke sorga, ya, dan orang-orang di bumi gak mau bertobat saudara, tetap dilakukan seruan takut akan Allah. Dan ini kali ini saudaraku bukan dilakukan oleh manusia, tetapi kali ini yang berperan di sini adalah malaikat. Mereka yang bertindak langsung. Ada seorang malaikat yang memang memberitakan Injil langsung, ya, untuk menyatakan pentingnya untuk takut akan Tuhan. Di akhir penghujung kiamat seperti ini saudaraku, dalam Wahyu pasal 14 ayat 6, tetap saja seruan takut akan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat prioritas. Sehingga juga pada saat ini kita belajar pesan yang sama juga. Ini memang akan berlaku nanti, ya, nanti di masa kesusahan besar. Tetapi sebelum juga itu kita diingatkan pada masa kini agar kita sungguh-sungguh takut akan Allah. Nah, apakah bentuk dari takut akan Allah dari ayat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi? Poin yang pertama adalah hidup memuliakan Tuhan. Ini penting, hidup memuliakan Tuhan. Kita lihat Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadi langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudaraku, lihatlah, di sini ada penekanan hidup memuliakan Tuhan. Pesan ini sudah ada sejak dunia dijadikan sampai dunia akan berakhir. Pesan takut akan Tuhan dengan gaya hidup yang sungguh-sungguh mau untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita pastikan hidup kita yang kita habiskan setiap hari, usahakan kedapatan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yesus Kristus ketika lahir di muka bumi ini, berkarya di muka bumi ini, yang Yesus lakukan adalah memuliakan nama Bapa di sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, tugas kita lah hidup takut akan Tuhan. Caranya apa? Dengan memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan di akhir zaman dalam Wahyu pasal 14 ini saudaraku,
Di tengah-tengah dekat-dekatnya perang Harmagedon ya. Di sini kita melihat bagaimana tetap penekanannya hidup memuliakan Tuhan. Sebelum penghakiman Tuhan curahkan. Di akhir zaman ini hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus tahu tugas utama kita selalu diingatkan. Dari dulu, sekarang, dan sampai pada hari-hari besok. Sampai dunia ini akan berakhir. Diingatkan dengan baik bahwa kita harus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai tugas yang besar dan mulia ini kita lupakan dengan aktivitas dan kesibukan kita yang banyak. Sampai kita lupa tugas utama kita adalah hidup memuliakan nama Tuhan. Sebagai bentuk kita sungguh-sungguh membawa diri takut akan Tuhan. Kalau tidak memuliakan nama Tuhan, apalah artinya kita takut akan Tuhan ini? Gak ada makna sama sekali. Tapi orang yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dia punya makna hidup, bahwa betul dia memang hidup takut akan Allah. Amin saudaraku, puji Tuhan. Dan poin yang kedua, apa bentuk dari takut akan Allah? Yaitu kewaspadaan iman. Kalau kita lihat ayat yang sama di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudaraku, kenapa? Karena telah tiba saat penghakimannya, nanti 7 cawan dicurahkan, selesai sudah. Murka Tuhan dinyatakan semuanya. Maka diminta mereka yang masih tertinggal di bumi ini, agar mereka itu sungguh-sungguh memperhatikan iman, serius percaya Tuhan. Ini malaikat Tuhan yang datang memberitakan Injil. Kenapa? Karena sudah dekat penghakiman itu. Sebentar lagi 7 cawan akan dicurahkan. Kalau nggak sungguh-sungguh bertobat, repot. Nah saudaraku, kewaspadaan iman ini berlaku juga sampai sekarang. Pada masa kini, ini bukan hanya berlaku untuk besok-besok di akhir zaman, ketika gereja Tuhan sudah diangkat dan tinggal di masa tribulasi yang kedua, orang-orang ini diinjili oleh malaikat Tuhan. Itu juga berlaku bagi kita yang sekarang ini hidup, dan kita nggak tahu kapan akhir zaman akan terjadi kan. Jadi kita harus memiliki kewaspadaan iman satu dengan yang lainnya. Kita harus punya kewaspadaan iman. Artinya iman kita ini kita harus pastikan sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kita. Dan iman inilah yang mengontrol hidup kita, sehingga kita bisa waspada tentang keadaan dunia yang ada. Kalau kita tidak punya kewaspadaan iman, dalam kita mengiring Tuhan, kita jadi sembarangan. Kalau kita jadi sembarangan, kenapa? Karena tidak ada filter iman yang mengatur hidup kita. Tidak ada yang mengatur hidup kita dengan iman, kita jadi nggak waspada. Akibatnya apa coba? Kan teguran Tuhan juga. Ajaran Tuhan akan terjadi. Tuhan berkata, umatku yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Jadi milikilah kewaspadaan iman. Kita punya kewaspadaan. Ya, waspada itu bukan berarti kita dalam kecemasan, enggak. Tapi kita berjaga-jaga berdasarkan iman yang kita punya. Berjaga-jaga setiap saat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Itu bentuk dari takut akan Allah. Ketika kita mengambil keputusan dalam hidup ini mau bikin apapun, kita tetap berjaga-jaga. Ini benar gak menurut iman? Ini betul gak menurut iman? Itu namanya kewaspadaan iman. Kita nilai dengan iman kita di hadapan Tuhan. Benar gak kita melangkah seperti ini? Ya, itu namanya waspada iman. Sama dengan istilahnya, waspadalah untuk keselamatan Anda dalam perjalanan. Itu kewaspadaan keselamatan. Jadi pada waktu dalam perjalanan, naik kendaraan, kita pakai seat belt, kita bawa mobil dengan penuh kewaspadaan. Supaya apa? Supaya kita selamat di dalam perjalanan. Itu kewaspadaan keselamatan. Ada juga namanya kewaspadaan iman. Ya. Tapi orang kalau kewaspadaan keselamatan kan bukan berarti dia ketakutan bawa kendaraan. Justru karena ketakutan bisa nabrak justru ya. Nggak fokus ya.
Begitu juga kewaspadaan iman bukan membuat kita khawatir, aduh jangan-jangan saya jatuh nih, gimana nih, akhirnya nggak bisa tidur karena masalah begitu. Tapi maksud firman Tuhan bukan begitu. Kita punya waspada iman artinya kita sungguh-sungguh teliti. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan, cocok nggak dengan iman kita? Menguatkan iman kita atau tidak? Meneguhkan iman kita atau tidak? Itu yang Tuhan mau kita latih dalam kehidupan kita. Kalau nggak berbahaya juga, repot. Ya, umatku yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Nanti ada pada titik klimaksnya nanti di akhir zaman, saudaraku. Ya, Injil diberitakan langsung oleh malaikat Tuhan. Kalau nggak bertobat, penghakiman tuh berlaku penuh. Puncaknya pada waktu itu. Memang gereja Tuhan sudah diangkat Tuhan. Sudah ada di sorga. Indah kan? Tetapi pada saat ini, prinsip yang mirip berlaku. Kalau kita nggak punya kewaspadaan iman, kita sendiri akan rugi. Jadi kalau kita berkata bahwa aku hidup takut akan Tuhan, maka kita menunjukkan kita punya kewaspadaan iman. Amin. Jadi apakah bentuk dari takut akan Allah? Yang pertama, hidup memuliakan Allah. Yang kedua, saudaraku, memiliki kewaspadaan iman. Dan yang ketiga, mengiring Tuhan dengan pola hidup yang kudus. Penting. Mengiring Tuhan ada polanya. Pola hidup yang bagaimana? Pola hidup yang layak di hadapan Tuhan. Kita lihat Wahyu 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak tercela. Mereka tidak tercela. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang orang yang tidak tercela itu ada budaya. Di Perjanjian Lama itu digambarkan seperti seorang perempuan yang menjaga dirinya dengan baik. Di dalam Perjanjian Baru juga kita disebut sebagai apa? Mempelai kan? Mempelainya Yesus Kristus. Bukankah demikian? Itu gambaran. Ya, bukan berarti kalau andai kata ada laki-laki dan perempuan setelah dewasa menikah maka sudah nggak suci lagi. Nggak begitu. Ini kan gambaran. Ya, kalau perempuan yang menikah hilang kesuciannya, siapa bilang? Kenapa? Keluarga itu, rumah tangga itu suci. Lawang yang Tuhan yang pertemukan. Kalau nggak, Adam dan Hawa waktu dipertemukan oleh Tuhan jadi satu, sudah nggak suci lagi. Kan nggak begitu. Keluarga mereka kan suci dan kudus, tetap suci dan kudus waktu menikah. Keluarga itu suci dan kudus. Jadi jangan juga kita tafsirkan terlalu berlebihan ini. Karena perempuan di sini, saudaraku, melambangkan. Memang perempuan itu yang menjaga dirinya dalam pergaulan dan sebagainya, hidup yang benar, nggak serampangan, itu melambangkan tentang kesucian. Melambangkan aja. Ya, tapi kalau wanita yang sudah menikah tetap suci di hadapan Tuhan, karena pernikahan itu di mata Tuhan itu kudus. Amin, saudaraku. Jadi memang kita mesti bisa bedain yang mana itu perumpamaan, ya, yang mana itu yang makna harafiahnya. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, makanya ada penjelasan di sini. Ciri khasnya apa? Orang yang betul-betul mau bergaya hidup kudus dan suci. Ciri khasnya mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Di mana anak domba itu berada, pergi dia ikut. Nah, itulah mengiring Tuhan Yesus Kristus. Anak domba Allah ini adalah Tuhan Yesus. Selain ngikut Tuhan Yesus Kristus, bagus mengiring Tuhan. Tetapi lepas daripada itu ada yang kedua di sini. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, poin yang kedua di sini, dalam kehidupan mereka mempertahankan kehidupan yang kudus selagi mengiring Tuhan, selagi mengikuti anak domba Allah. Jadi nggak boleh ada teori, saya ikut mengiring Tuhan Yesus, mengiring anak domba Allah. Kalau buat dosa-dosa dikit nggak apa-apa lah, kan minta ampun sama Tuhan, beres. Nah, ini nggak kena, saudara, kalau kayak gitu. Iseng-iseng dikit kan nggak apa-apa, kan nanti minta ampun sama Tuhan, kan beres. Tuhan kan Maha Pengampun, tapi tetap ngiring Tuhan Yesus. Nggak bisa begitu, bukan begitu. Yang benar adalah mengiring Tuhan dengan pola hidup yang kudus. Selagi mengiring Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup kita juga tetap bertumbuh di dalam kekudusan.
dalam kehidupan yang tidak bercela. Itulah makna dari takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Gak sekadar ngiring Tuhan Yesus, gak sekadar kita beribadah, gak sekadar kita aktif dalam berbagai kegiatan rohani, tetapi juga dalam gaya hidup kita sehari-hari, kita terus berusaha dengan kekuatan Roh Kudus mempertahankan hidup yang berkenan di mata Tuhan. Itulah bentuk dengan kesungguhan kita betul-betul mau hidup takut akan Allah. Dan sekaranglah waktunya kita melatih diri kita untuk betul-betul takut akan Allah. Hidup yang memuliakan Tuhan, punya kewaspadaan iman, sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan gaya hidup juga yang cocok berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika engkau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa menjadi berkat juga bagi yang lainnya. Caranya adalah Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka, agar mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka dijamah oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan saya berterima kasih juga buat dukungan Anda dalam pelayanan ini melalui subscribe. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya agar Anda bisa bersama-sama kami jam 5 pagi, jam 5.30 pagi, kita bisa bergabung bersama-sama di dalam ibadah Daily Hope. Karena Daily Hope hadir buat Anda besok pagi juga, jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 5:30 waktu daerah Jakarta. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika Anda butuh pergumulan doa, butuh didukung dalam doa, butuh pelayanan konseling, silakan menghubungi kami dengan nomor WA yang tertera di layar, yaitu di 0878 88 81 1150, 0878 88 81 1150. Saudaraku, nomor WA ini juga menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sebagai anggota keluarga dalam Tuhan Yesus, kita bisa saling kenal, saling mendukung, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, kami juga menantikan komentar dari Anda di kolom komentar. Silakan Anda mengisi kolom komentar dan di live chat untuk memberikan kata kekuatan iman, dorongan biar tetap semangat untuk setia mengiring Tuhan Yesus, untuk tetap hidup takut akan Allah. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan sebelum kita akhir dalam doa, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope, saya percaya semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah saat ini, dan yang telah ambil bagian dalam berinteraksi lewat live chat yang ada, memberikan kata-kata kekuatan, kata sapaan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mari kita mau satukan hati, kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita angkat pujian yang berkata, kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, ya
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami semuanya. Hamba Amin. berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, buat Ya, seluruh Yesus. pendengar dimanapun dan kapanpun juga mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Biarlah Tuhan jamah, berikan kekuatan dan kami terus Ya, belajar Yesus. hidup takut akan Tuhan. Amin. Benar-benar kami melatih diri untuk memuliakan nama Tuhan. Kami belajar untuk sebagai anak-anak Tuhan untuk mengiring Tuhan Yesus Ya, Kristus Yesus. dengan segenap hati dan juga dengan segenap perbuatan kami. Amin. Maka kami percaya kami akan mendapatkan perlindungan, kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Ya, Yesus Kristus Tuhan. setiap hari, mendapatkan kekuatan iman setiap hari kami berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Ya, Tuhan. Yesus. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus Yes. menyertai kita semuanya kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.